memaparkan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam membedakan mana-mana yang merupakan syariat dan sekaligus mana yang disebut dengan budaya. Bahkan orang-orang alim terdahulu yang menyebarkan agama Islam di negeri ini menggunakan budaya justru sebagai metode untuk melakukan penyebaran agama. Tetapi yang terjadi hingga sampai saat ini, ada beberapa kelompok-kelompok yang mungkin barangkali lemah imannya, lemah akalnya, sehingga sulit untuk membedakan mana-mana yang disebut dengan budaya dan mana yang disebut dengan agama. Disinilah terjadi percampur adukan antara keburukan atau kebatilan dan kebaikan. Kita akan membedakannya. Ustadz Zaki akan memaparkan pada kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One di seluruh tanah air, Bapak Ibu yang berbahagia, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak tapi insya Allah berkah. Saya maklum karena sekarang lagi musim zakat mal. Orang sudah lupa dengan zakat mal, banyak yang ngeluarin zakat mal. Alhamdulillah kita masih dikesehatan oleh Allah untuk berbagi dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah di masa Bani Umayyah yang sangat tersohor. Kecerdasannya, kepiawannya dalam memimpin, kemudian kemampuannya dalam menaungi semua faham dan kebudayaan, bahkan keyakinan yang ada di masanya. Khalifah ini seseorang yang punya hobi memanah, menunggang kuda, bahkan berenang, sebagaimana yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, karena saat itu tradisi masyarakat Arab, hobi menunggang kuda, memanah dan sebagainya. Beliau ini adalah seseorang yang sangat kaya raya, hartanya tidak terhitung. Kalau orang bilang zaman sekarang duitnya udah nggak berseri Pak. Di mana dia berpijak, di situ duit ngikutin. Kan begitu istilahnya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang protes kepada khalifah ini. Wahai khalifah, yang aku tahu ketika orang ingin dekat kepada Allah, ketika dia ingin bertakwa, dia harus hidup berdasarkan syariat Islam, tidak keluar rumah, beribadah di masjid, menggapai akhirat, meninggalkan dunia. Bajunya compang-camping, bolong-bolong, rumahnya kalau perlu reot sekalian, menandakan cintanya kepada akhirat, dan dia tidak suka kepada dunia. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikisahkan seorang pemimpin yang sangat bijak, cerdas. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia bilang begini, baik kalau begitu, di belakang rumah saya silahkan Anda kunjungi, Anda bisa memanah, Anda bisa berenang. Kemudian interior rumah saya silahkan Anda masuk, Anda nikmati. Di dalamnya begitu banyak makanan yang lezat, silahkan Anda nikmati. Orang ini mau nyoba Pak. Tapi dengan satu syarat, kata khalifah, aku titipkan satu air di dalam gelas. Dan tolong tidak ada setetes pun air yang jatuh dari gelasnya. Oh begitu, kata orang tadi yang ingin berkunjung dan ingin menikmati semua fasilitas yang dimiliki oleh khalifah. Ya, jangan sampai setetes pun air jatuh dari gelasnya. Silahkan engkau menikmati, engkau keliling semua fasilitas yang ada. Satu, kalau saja setetes air itu jatuh dari gelasnya, maka taruhannya adalah lehermu. Waduh tuh Pak, subhanallah, setetes air taruhannya apa? Leher. Jalan tuh dia bawa air segelas, nggak boleh tumpah tuh air Pak. Dia muter-muter, dia ngider-ngider berjam-jam. Selesai sampai di hadapan khalifah, dia tanya, sudah engkau nikmati interior rumahku yang begitu indah? Kagak sempet khalifah. Sudah engkau tunggangi kuda-kudaku yang serba mahal? Boro-boro khalifah. Sudah engkau petik anggur yang begitu nikmat di kebun-kebunku yang begitu indah, kurma, zaitun dan sebagainya? Kagak kesampaian khalifah. Kenapa? Ini urusannya taruhannya leher saya khalifah. Lah saya bawa air kalau netes amsyong leher saya modar koit isdet mati. Apa kata khalifah? Subhanallah. Begitulah kita hidup di dunia ini.
Boleh kita menikmati apapun, hidup dengan kebudayaan yang bagaimanapun, selama itu baik. Dan ingat, satu tujuan kita, Allah. Anda boleh keliling rumahku begitu indah, tapi Anda fokus pada air yang tidak boleh jatuh satu tetes pun. Begitulah hidup. Kebudayaan boleh menerjang Indonesia dengan begitu dahsyatnya, tapi iman kita tidak boleh goyah. Zaman sekarang serba susah Pak ya. Apalagi di mall, subhanallah, budaya barat sudah mulai masuk. Kita bingung. Itu di mall-mall coba lihat, perempuan, perawan pada gede-gede, tapi yang dipakein baju adenya kecil-kecil, ya Allah. Kita pusing, yang repot kita Pak laki. Dilihat dosa, nggak dilihat, malah apal banget. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah Islam agama yang mempunyai konsep begitu lentur. Dimanapun Islam ada, di situ nilai-nilai ketuhanan, tauhid dijunjung. Islam bisa masuk kemanapun, Islam bisa masuk di daerah apapun. Islam adalah agama yang sangat fleksibel. Guru kita sudah begitu banyak menyampaikan. Di Jawa, kenapa Islam bisa diterima? Karena Islam tidak membumi hanguskan budaya-budaya yang sudah ada. Tradisi sekaten, itu kan tradisi orang Jawa ya Pak ya? Ya Bu ya? Bu, ibunya cuma satu, alhamdulillah nih ibunya ada 1000 orang. Sekaten oleh Wali Songo tidak dibumi hanguskan. Ini kan diambil dari kalimat syahadaten. Dulu Pak, orang-orang Jawa kuno yang menganut agama Hindu, kalau mau nonton wayang, dia masuk dengan bacaan-bacaan jampi-jampi. Tapi oleh Wali Songo diganti. Barang siapa yang mau nonton wayang sebelum masuk kudu baca syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi namanya tradisi sekaten. Gapura kan bahasa Indonesia, aslinya adalah ghafuro, ampunan. Dulu ada satu pintu di Jawa dan diyakini oleh orang-orang Hindu, barang siapa yang masuk lewat pintu ini, maka semua dosanya akan diampuni. Apa sama Wali Songo dirobohkan? Tidak. Seperti yang guru kita sampaikan tadi, esensinya dirubah. Kalau yang tadinya pepesan kosong, tidak punya niat kebaikan apa-apa, tidak ada nilai ilahiyah, tidak ada hubungan vertikal kepada Allah, Islam datang, semua budaya, tradisi, apa yang sudah berjalan itu dijaga, dilestarikan. Tapi niatnya dilempengin. Kalau bahasa kita makan begitu. Yang tadinya pepesan kosong, niatnya jadi lempeng kepada Allah Subhanahu. Prinsipnya jelas kok. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah tahu sejarah beliau. Pemirsa di rumah juga sudah banyak tahu. Pertama kali Rasulullah berdakwah di kota Mekkah Al-Mukarramah, dihina, dicaci, dimaki. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah di negeri Taif, Rasulullah dilempari batu sampai pelipisnya berdarah. Ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril sampai gemes sama masyarakat Taif. Muhammad, izinkan saya untuk menimpakan mereka dengan gunung Uhud. Untung yang ditawarin bukan kita Pak. Kalau yang ditawarin kita, habis tuh orang sekampung. Yaudah Jibril timpain aja, kalau perlu 3 gunung tambahin 1. Tapi Rasulullah SAW tidak. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, biarkan, karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kalaupun tidak mereka saat ini, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, yang insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Budaya untuk dilestarikan, esensinya dirubah, vertikal, tauhid kepada Allah langsung. La ilaha
illallah. Subhanallah, kalau kita pahami terminologi dari budaya itu sendiri adalah sebuah tatanan hidup yang disepakati oleh sebuah kelompok yang diwariskan turun-temurun. Nah, disinilah warisan-warisan ini yang diwariskan turun-temurun, datanglah agama yang akhirnya terjadi sebuah akulturasi. Disinilah dibutuhkan kecerdasan kita untuk membedakan mana-mana yang budaya dan mana-mana yang agama agar kita secara tidak sengaja dan kita rasakan kita sendiri telah tersesat. Disinilah sekaligus dibutuhkan guru-guru yang menyampaikan kebenaran, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya bersama kami Tabligh Akbar. قلبي دايب في حبك وانت دايب في حبي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي انت عاد عيني مغرة حبك ولع في قلبي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي قلبي دايب في حبك وانت دايب في حبي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي انت عاد عيني مغرة حبك ولع في قلبي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي بامبا 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 يا بامبا طير عقلي من راسي رقصتني سامبا بامبا 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 يا بامبا طير عقلي من راسي رقصتني سامبا واللي قرايبي لبرادكم دايم دايم سالبين وبعدي كنتم واللي قرايبي لبرادكم دايم دايم سالبين بقول غير الله 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 يطول بعون كل العاشقين. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar, dan sebelum kita persilakan Ustadz Zaki untuk kembali melanjutkan bahasan tadi, ada dua pertanyaan Ustadz dari Twitter ini. Yang pertama dari Jarwati, kemudian yang kedua dari Ramadan. Dari Jarwati bertanya, bagaimana dengan keluarga mayit yang repot menyediakan tahlil? Ini kan juga Tahlil. budaya. Kemudian yang kedua dari Ramadan, budaya Rasulullah sendiri itu seperti apa yang sampai sekarang ini masih kita pertahankan? كل العاشقين. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar, dan sebelum kita persilakan Ustadz Zaki untuk kembali melanjutkan bahasan tadi, ada dua pertanyaan Ustadz dari Twitter ini. Yang pertama dari Jarwati, kemudian yang kedua dari Ramadan. Dari Jarwati bertanya, bagaimana dengan keluarga mayit yang repot menyediakan tahlil? Ini kan juga Tahlil. budaya. Kemudian yang kedua dari Ramadan, budaya Rasulullah sendiri itu seperti apa yang sampai sekarang ini masih kita pertahankan? Silakan, Baik, itu nanti di akhir ya. Siap. Lanjut. Jadi saya masih penasaran sama cerita saya tadi yang masih nyambung nih Pak. Sampai mana tadi Pak? Ya nggak tahu juga bapaknya. Jadi Rasulullah dicaci, dimaki, dihina di kota Mekah. Akhirnya Rasul merasa sudah tidak bisa diterima di Mekah. Akhirnya Rasul hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah diterima begitu baik. Di Madinah inilah Rasul mulai membangun civil society, peradaban manusia yang baru. Peradaban yang dicatat oleh ahli sejarah sebagai peradaban mercusuar. Rasulullah pada akhirnya punya pasukan yang banyak, strategi perang yang mantap tiada duanya. Rasulullah kembali datang ke kota Mekah yang disebut dengan peristiwa Fathu Mekah. Kalau kita Pak, dulu di kampung yang asli kita dicaci maki, kita hijrah. Dapat 5 tahun kita jadi orang sukses, balik ke kampung yang asli, kira-kira mau kita apain tuh orang? Gedeg banget. Ngasah golok kita bisa Pak. Tapi Rasulullah ketika balik ke Mekah, kota di mana beliau dicaci, dimaki, dihina, dihujat. Apa kata Rasulullah ketika masuk? Orang semua kaget. Itu lihat, Muhammad datang. Yang dulu kita caci, yang kita maki, sekarang datang dengan ribuan pasukan perangnya. Mati kita. Bisa diinjak-injak tuh Pak. Apa Rasulullah seperti itu? Tidak. Rasulullah bilang apa? Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Allahu Akbar. Semua kalian penduduk kota Mekah
kalau masuk ke rumah Abi Sofyan kalian aman. Dihormatinya seseorang yang bernama Abi Sofyan, pemimpin dari masyarakat Mekah. Kalian yang berada di Masjidil Haram semua aman. Subhanallah, Rasulullah tidak membantai habis-habisan. Saat Rasulullah masuk ke kota Mekah, agama-agama yang masih ada tidak dihilangkan, tidak dibumi hanguskan oleh Rasulullah. Bahkan di kota Madinah Rasulullah membuat satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian yang menaungi semua keyakinan, budaya, tradisi yang ada di kota Madinah. Barang siapa yang taat kepada tradisi ini, insya Allah akan aku orang yang paling pertama kali akan berhadapan dengan siapapun yang melanggar perjanjian Hudaibiyah ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah begitu mulia hatinya. Rasulullah menghargai budaya setempat. Justru Islam ini bisa menyebar kemana-mana ibu bapak bukan karena kekerasan. Rasulullah tidak pernah mengiming-imingi siapapun, ayo yang masuk Islam dapat kaos oblong 2, enggak. Orang banyak masuk Islam karena apa? Karena kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah tahlilan, di kita kan ada yang tahlil, ada yang enggak, Pak. Orang Indonesia ini unik. Masyarakat Indonesia punya hobi yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Berantem sama saudara sendiri. Tibang masalah kunut sama enggak kunut, berantem. Tibang masalah tahlilan sama enggak tahlilan, main kapling-kaplingan sorga. Lu sorga, gua neraka, atau gua sorga, lu neraka. Padahal orang hidup itu jangan lihat perbedaan. Yuk sama-sama kita lihat persamaan. Contoh sholat subuh, yang kunut sama yang enggak kunut sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Lebih beda, yang satu kunut, yang satu enggak. Tapi kan sama-sama sholat subuh. Alhamdulillah sholat subuh bener. Yang salah siapa? Yang enggak sholat subuh. Pusing-pusing amat. Yang kunut dalilnya ada, ulamanya banyak, kitabnya bererot. Yang enggak kunut juga begitu. Taraweh nih. Ada yang 23, ada yang 11. Sama apa beda? Sama. Sama-sama taraweh. Walaupun beda rokaatnya, Rasulullah betul tarawehnya 11, itu pun di rumah. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman di kota Madinah, saat itu Madinah sudah mulai menjadi kota niaga, Pak. Semua para pedagang melintasi kota Madinah. Akhirnya karena diamalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, sholat taraweh 11 sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, orang pada ketinggalan sholat. Karena saat itu kan belum ada speaker, saat itu belum ada pengeras suara. Akhirnya sang mujadid ini Sayyidina Umar mengatakan, sholat kita bikin jadi 2-3 biar yang lain kebagian. Kan hidup jadi enak. Satu masjid ada yang 2-3, ada yang 11. Pusing-pusing amat. Kalau imamnya 2-3, yang 11 tinggal mundur, bener gak? Kalau sholatnya 11, witir belakangan nambah di rumah. Ini kan kagak. No yang 11 no nerakanya paling dalam. No yang 2-3 juga begitu. Lah neraka, emang udah pernah ke neraka segala tahu ukuran neraka? Allahu Akbar walillahil hamd. Nih Indonesia, kita punya tradisi Jawa. Kita punya budaya Aceh, Sumatera, kemudian daerah-daerah yang ada di Sumatera lainnya, belum lagi di Papua, subhanallah. Saya mau tanya, ini budaya yang saling berbeda sama apa beda? Trauma pasti jawabnya. Ntar gua katanya sama, katanya Ustadz beda lagi. Berbeda sukunya, tapi kan kita sama-sama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ngapain kita pusing? Masuk masalah tahlilan. Tadi pertanyaannya ada yang bela-belain. Ibu, kalau ada uang lebih pengen bikin tahlilan silahkan. Kalau ada uang lebih, ini kan yang repot kadang maksain. Pengen tahlilan jual kasur, pengen tahlilan jual motor, nggak bisa kemana-mana akhirnya. Tahlilan silahkan boleh, ala kadarnya kenapa sih? Kalau mau besar-besaran boleh,
kalaupun memang ada uangnya. Yang nggak tahlilan, ya nggak apa-apa. Karena Allah tidak melihat siapa yang tahlilan, siapa yang nggak tahlilan. Yang dilihat sama Allah, ibadah yang memang tujuannya hanya untuk Allah semata. Tahlilan kalau riya nggak boleh, nggak tahlilan kalau riya juga nggak boleh. Jadi yuk sama-sama kita berangkulan tangan, bergandengan tangan. Sekarang permasalahan budaya Rasul. Rasul hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Contoh, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bilang kalau pakai celana itu baiknya di atas tumit. Kenapa? Karena budaya saat itu kan gurun pasir, Pak. Jadi orang kalau pakai celananya pada nyengser, apalagi tradisi Arab kan pakai gamis, pakai baju panjang. Itu kalau pada nyengser, subhanallah, debunya ngikut kemana-mana. Maka Rasulullah memberikan sunnah di atas tumit. Ini kan perbedaan. Yang punya keyakinan kudu di atas tumit, silahkan, jangan nyalain pakai yang celananya panjang. Yang celananya panjang jangan aneh ngelihat yang di atas tumit. Makanya orang Islam tuh harus cerdas. Orang kalau mau beriman benar jangan cuma belajar fikih, tapi kan harus tahu sejarah. Orang kalau tahu sejarah semakin bijak. Indonesia bisa besar karena sejarah. Islam menjadi peradaban mercusuar di dunia karena sejarah. Saya kasih contoh, Pak. Orang kalau belajar silat, ya, biasanya yang petatang petenteng yang baru tibang tahu 1-2 jurus. Bener gak? Baru bisa tibang 1-2 jurus, masuk pasar jadi preman, wah ngacak-ngacak tahu. Kenapa? Jurusnya baru entu-entu doang. Tapi coba lihat orang yang udah jadi suhu, orang yang sudah jadi pendekar, ilmunya banyak. Kira-kira dia nunjukin gak depan orang? Kagak. Semakin ilmunya banyak, semakin dia menundukkan hatinya. Semakin orang tahu agama, semakin dia ngerti sejarah, semakin dia tahu akidah, hidupnya semakin merendahkan hati, tidak ada kesombongan dan menyalahkan orang lain. Ketika ada perbedaan, diajak orang lain untuk duduk bersama mencari mufakat. Itulah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama yang mendamaikan. That's the real Islam. Subhanallah, itulah tadi segmen 1 hingga segmen 5 telah kita dapatkan begitu banyak kucuran ilmu dari guru-guru kita. Yang jelas sepakat seperti apa yang beliau tegaskan tadi bahwa kita harus cerdas dalam beragama. Janganlah mengikuti yang dikatakan orang tanpa dasar. Karena di sini nanti apa yang telah kita lakukan jelas dipertanggungjawaban atas nama diri kita sendiri di hadapan Allah. Anda masih bersama kami, tentunya nanti Kiai Khalil juga akan kembali hadir bersama Tabligh Akbar yang akan menyampaikan kesimpulan sekaligus doa untuk kesempatan kita di kesempatan kali ini. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. عبد القادر يهبوا على بدايه الهلالية وداوي